voulais m'en aller, et ce depuis autant d'années. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farullah Sanlubis, NIM 2003060081 dari kelas PTNC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biosintesis telur untuk memenuhi tugas praktikum dari produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Fidansari, SPTMP. Di sini saya akan mereview dari anatomi, ovarium dan oviduk unggas betina. Pada saluran reproduksi unggas betina ada ovarium dan oviduk. Oviduk terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Yang pertama, ovarium. Ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, perkembangan, serta pemasakan kuling telur. Selanjutnya ada infundibulum. Panjang dari infundibulum ini kira-kira 9 cm yang berfungsi menangkap yolk yang telah matang sehingga yolk masuk ke oviduct. Proses ini selama 15 menit. Selanjutnya magnum. Panjang magnum 33 cm. Di sini terjadi proses sintesis albumin kental, encer, dan sintesis kalaza. Di sini prosesnya selama 3 jam. Selanjutnya ada isthmus. Panjang isthmus 10 cm. Di sini terjadi sintesis membran kerabang yang prosesnya selama 1-2 jam. Selanjutnya uterus. Panjangnya 10-12 cm. Di sini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian terbentuknya kerabang telur. Prosesnya selama 18-21 jam. Selanjutnya vagina. Di sini terjadi pembentukan kutikula. Telur melewati vagina dengan cepat, hanya 3 menit. Selanjutnya ada kloaka, bagian ujung dari reproduksi ternak unggas betina dan tempat keluarnya telur. Di sini saya akan menjelaskan sintesis yolk. Sintesis yolk diawali dengan kelenjar pituitary melepaskan hormon gonadotropins. Hormon ini masuk ke TK layer. Di TK layer ini mengeluarkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, lipid di nukleus pada liver. Proses ini menghasilkan beta lipoprotein dan phytalogenin. Phytalogenin ini terbagi dua, lipofitelin dan fosfitin, yang dimana beta lipoprotein ini menembus TK layer dan granulosa layer. Kalau yang phytalogenin juga menembus TK layer dan granulosa layer yang menghasilkan yolk granule. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5% sampai 3%. Terdapat juga beberapa protein yang levelnya sangat kecil. Yang pertama avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum. Albumin disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut pada lemak. Molekul estrogen melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kemudian kompleks reseptor estrogen tidak aktif sehingga menghasilkan 5S. Kemudian 5S masuk ke nukleus
berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA keluar dari nukleus menuju ribosom. Di ribosom menjadi translasi menjadi asam amino yang menghasilkan gualbumin dan protein telur khas lainnya. Di sini terjadi selama 3 jam. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis Krabang. Sintesis Krabang terjadi karena adanya ion kalsium dan ion karbonat pada plasma darah. Ion karbonat merupakan hasil dari metabolik CO2 tambah H2O pada mukosa sel kelenjar Krabang yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase menghasilkan asam karbonat. Lalu asam karbonat dipecah menjadi HCO3- atau ion karbonat sama dengan hidrogen. Lalu ion karbonat masuk ke cairan dalam kelenjar Krabang. Ion karbonat ini melepas hidrogen sehingga menghasilkan CO3- atau karbonat. Kalsium masuk ke mukosa sel kelenjar Krabang, lalu masuk ke cairan dalam kelenjar Krabang. Lalu kalsium ditambah dengan CO3- atau karbonat menghasilkan CaCO3, yaitu kalsium karbonat. Sintesis Krabang terjadi pada uterus. Proses ini berlangsung selama 18 sampai 21 jam.